Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Anil Laroza. Channel ini akan selalu memberikan informasi dan motivasi untuk kamu yang bercita-cita ingin menjadi prajurit TNI. Senang sekali hari ini kembali saya bisa menyapa sahabat Chassis semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bugar. Oke teman-teman Chassis, hari ini kembali kita akan memberikan tips-tips ataupun informasi seputar penerimaan Tamtama ataupun Bintara TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun 2023. Oke, untuk saat ini tentu pasti di antara kalian ada yang sedang menunggu jadwal pelaksanaan tes KESWA atau kesehatan jiwa. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali mendaftar, terutama ya yang belum tahu seperti apa soal tes kesehatan jiwa, ataupun yang sudah pernah mendaftar, tidak ada salahnya untuk menyimak informasi ini supaya esok hari pada saat kalian melaksanakan tes KESWA, kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik dengan yaitu lulus. Oke, langsung aja kita ke pokok materinya. Oke sahabat Chassis, tes kesehatan jiwa ini tentu untuk mengetahui kesehatan mental dan juga jiwa dari calon TNI, dan juga untuk mengetahui karakteristik mental bagi calon-calon yang akan masuk menjadi prajurit. Kemudian untuk tes kesehatan jiwa ini akan saya berikan tips untuk kalian supaya apa? Tentu supaya kalian bisa mengerjakan dan bisa lolos dalam tes kesehatan jiwa ini. Untuk diketahui, untuk tes kesehatan jiwa itu kalian akan disuruh atau diperintahkan untuk menjawab soal, dan soalnya ini tidaklah sedikit ya teman-teman, yaitu kurang lebih ada sekitar 560 soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu kurang lebih 120 menit. Namun di sini ada beberapa tips yang harus kalian camkan kalau kalian ingin lolos dalam seleksi ini. Yang pertama adalah jawab semua soal ya, jangan sampai ada satu soal pun yang kosong atau tidak terjawab. Dan di sini karena soalnya sangat banyak ya, ada sekitar 560 soal yang harus kalian kerjakan. Namun waktu yang diberikan saya rasa sangatlah cukup ya, yaitu kurang lebih ada 120 menit untuk waktu yang akan diberikan. Jadi silahkan manfaatkan waktu yang ada, jangan sampai ada satu soal yang tidak terjawab. Dan jawaban pada tes kesehatan jiwa ini sangatlah mudah, hanya cukup dua jawaban. Kalau yang pertama iya, kemudian yang kedua adalah tidak. Jadi saat pertanyaan itu mewakili sifat kalian atau kepribadian kalian, silahkan jawab iya. Namun jika sebaliknya silahkan dijawab dengan tidak. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Ya, selain untuk mengetahui kesehatan jiwa, tes KESWA ini juga ingin melihat konsistensi mental kalian ya, atau pola pikir kalian. Jadi silahkan konsisten dalam menjawab. Jadi di dalam 560 soal ini tentu ada soal-soal yang beda pertanyaan namun artinya sama atau menuju ke sebuah pokok bahasan yang sama. Nah, di sini kalian harus konsentrasi, kalian harus konsisten. Misalkan di nomor-nomor yang awal ada soal semacam ini yang sama, itu kalian jawab iya. Di nomor-nomor yang mungkin akhir nanti akan ada soal serupa, jangan sampai kalian menjawab tidak. Nah, di sini makanya dituntut untuk konsistensi dalam menjawab. Kemudian yang ketiga adalah jujur dalam memberikan jawaban. Jangan mengada-ada ya teman-teman, misalkan itu tidak mewakili kepribadian kalian jawab tidak ataupun iya. Jadi pastikan jawabanmu itu jujur sesuai dengan apa yang kamu rasakan ya. Misalkan di situ ada pertanyaan, saya pernah berbohong. Nah, tentu jika kalian pernah melakukan berbohong, mungkin entah berbohong kecil-kecilan kepada teman kalian atau adik kalian, itu jawab saja iya, tidak perlu takut, karena setiap manusia secara normal itu pasti pernah melakukan sebuah kebohongan, entah itu kebohongan kecil ya contohnya. Jadi jika kalian anggap itu wajar dan juga dan mungkin sesuai dengan apa yang ada yang pernah kalian lakukan ataupun kepribadian kalian, silakan dijawab sejujurnya. Nah, di sini kenapa harus menjawab jujur? Berhubungan dengan soal tips yang kedua tadi, yaitu konsistensi. Apabila kalian ngarang-ngarang jawaban tidak sesuai dengan kepribadian kalian, dikhawatirkan jawaban kalian akan berbeda-beda ya. Nah, memang pertanyaan di sini ada yang tujuannya adalah sama namun dengan bahasa-bahasa yang berbeda yang untuk mengelabui kalian. Jadi
Apabila kalian menjawab jujur dari awal, saya yakin sampai nomor terakhir pun juga kalian akan memberikan jawaban yang sama. Untuk soal-soalnya bisa di searching ya, banyak di share di Google, di internet untuk soalnya seperti apa. Namun ingat 3 tips dari saya. Yang pertama adalah pastikan semua soal terjawab ya. Kemudian yang kedua, konsistensi. Pastikan jawabanmu itu konsisten, sama ya. Apabila ada sebuah pertanyaan yang dengan maksud yang sama, tentu jawabannya juga harus sama. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Jangan mengada-ngada ataupun mengarang-arang jawaban yang tidak sesuai dengan kepribadian kalian. Ingat 3 tips ini, insya Allah kalian akan lancar dalam mengerjakan soal-soal tes kesehatan jiwa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan semoga besok yang mengerjakan tes keswa lancar dan berikan kelulusan. Amin. Terima kasih sudah nyimak informasi ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali.